Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah aula yang sangat besar dan luas. Pandangan seseorang menjadi kabur ketika seseorang mencoba melihat tepi perbatasannya. Seluruh aula tampak dalam keadaan sebelum terjadinya kekacauan. Pada saat ini, dua sosok berlari kencang di aula ini. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba saling beradu pukulan. Pukulan dan tendangan beradu saat kekuatan dahsyat meletus seperti gunung berapi. Namun, setelah diamati lebih dekat, orang akan menyadari bahwa penampilan kedua sosok itu sebenarnya adalah Lindong. Selain itu, hal yang paling aneh adalah bahwa keduanya persis sama. Namun, yang satu tampak penuh semangat, sementara yang lain tampak acuh tak acuh. Faktanya, mata hitam legam yang terakhir bahkan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Namun, jelas bahwa keduanya tampak serupa. Namun, Lindong, yang tampak acuh tak acuh itu jelas lebih kuat. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan tajam. Pukulan itu dengan cepat menembus pertahanan Lindong sebelum tinju ganas itu tanpa ampun menghantam dada Lindong dengan keras. Sebuah kekuatan menyembur keluar darinya dan tinju itu menembus jantungnya seperti pisau. Kekuatan liar dan dahsyat meledak dari tubuh Lindong saat seluruh tubuhnya terkoyak. Gelombang rasa sakit yang mengerikan menyebar di dalam tubuhnya. Meskipun tubuh Lindong dicabik-cabik dengan kejam, dia tidak mati. Sebaliknya, dia merasakan kesadarannya melayang ke atas. Lindong, di depan, yang telah mencabik-cabiknya, tidak bergerak. Para doppelganger di dalam penjara ilahi tak berujung terbagi menjadi tahap surga, bumi, dan manusia. Saat ini, kau bahkan tidak dapat mengalahkan doppelganger tahap manusia yang paling lemah sekalipun. Sepertinya kau memang telah mengabaikan kultivasi energi mentalmu terlalu lama. Sosok cahaya muncul di udara. Yan melihat kesadaran Lindong yang mulai terkumpul dan berkomentar dengan suara samar. Lindong mengatupkan bibirnya dan tertawa getir. Doppelganger mental ini tahu betul seranganku. Terlebih lagi, dia bahkan lebih kuat dariku. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Selain itu, serangan orang itu terlalu ganas. Penjara ilahi tak berujung ini adalah tempat di mana pemilikku melatih energi mentalnya saat itu. Meskipun kau tidak akan benar-benar mati jika kau tercabik-cabik di sini, rasa sakit itu akan berlipat ganda sebelum terkirim kembali ke pikiranmu. Selama tubuh energi mentalmu mampu menahannya, kau akan mampu terus bangkit di tempat ini. Kata Yan. Ia menatap ke arah kesadaran Lindong yang telah berkumpul. Jika kau tidak mampu menahan sedikit rasa sakit ini, tidak perlu melanjutkan latihan energi mental ini. Ini karena sesi-sesi selanjutnya akan lebih menyakitkan. Kamu harus tahu bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara cuma-cuma. Kesadaran Lindong menghirup udara dan berkata, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku hal ini. Silakan lanjutkan. Riak menyebar di kesadaran Lindong. Setelah itu, cahaya berkumpul dan tubuh energi mental sekali lagi terbentuk. Perlahan-lahan mengepalkan kedua telapak tangannya, segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan cermin, yang telah bergegas lagi. Kali ini, dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Kakinya menghentak tanah dan tubuhnya bergegas maju. Bang-bang! Kedua sosok itu beradu keras lagi. Namun, Lindong hanya mampu bertahan lebih dari selusin kali ini, sebelum bayangan cermin itu menghantam kepalanya dengan sebuah pukulan. Wus! Kesadaran Lindong terus melayang. Sementara itu, suara terengah-engah samar terdengar. Terkandung dalam suara itu, ada rasa sakit, yang tidak bisa disembunyikan. Lagi. Lindong menggertakkan giginya. Tubuhnya kembali terbentuk saat ia menyerang ke depan. Suara rendah dan dalam terus terdengar di aula. Kedua sosok itu, bagaikan binatang buas yang tak kenal lelah, saling bertabrakan berulang kali. Angin tinju yang tajam meletus dan suara angin kencang yang memekakkan telinga pun muncul. Tubuh energi mental Lindong terus-menerus diledakkan oleh doppelganger yang acuh tak acuh itu. Namun, dia tidak merasa kalah karena serangan yang tampaknya tidak berarti ini. Kesadarannya bergejolak dan banyak tubuh energi mental terus terbentuk. Setelah itu, dia menyerang ke depan seperti pria ganas dengan mata merah pembunuh.
Mungkin karena rasa sakit yang hebat ini, yang menyebabkan kesadaran Lindong menjadi jauh lebih redup, Lindong tidak menyadari cahaya di sekujur tubuhnya semakin tenggelam setiap kali tubuh energi mentalnya direformasi. Waktu yang dibutuhkan doppelganger untuk mengalahkannya juga perlahan bertambah. Tempat ini tidak mengandung kekuatan Yuan. Yang ada hanyalah tekad kuat seperti gunung. 435. Yan dengan tenang mengamati tubuh energi mental yang terbentuk berulang kali. Ia dapat merasakan bahwa kesadaran Lindong sudah menjadi sangat kabur. Namun, tubuh energi mental yang ia bentuk tanpa disadari telah menjadi sekuat baja. Alasan mengapa Lindong mampu bertahan sepenuhnya karena kegigihannya. Sifatnya yang ulet juga membuat mata Yan yang biasanya pemilih menunjukkan rasa kagum. Tubuh fisik seseorang bisa saja lemah, tetapi jika pikirannya juga lemah, orang ini ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang benar-benar kuat. Jelas, Lindong tidak termasuk dalam kategori ini. Yan mungkin tertidur di masa lalu, tetapi dia masih melihat bagaimana pemuda yang lembut saat itu berjalan keluar dari kekaisaran Yan besar yang kecil dan mencapai levelnya saat ini selangkah demi selangkah. Selain itu, ini bukanlah tujuan akhirnya. Yan dapat merasakan bahwa pemuda ini, yang saat ini tidak dianggap sangat kuat, pada akhirnya akan menjadi begitu kuat, sehingga bahkan ia akan memilih untuk tunduk padanya di masa depan. Suara rendah dan dalam lainnya terdengar dari bawah. Yan melirik sebelum kedua matanya menyipit. Dia bisa melihat bahwa tangan bayangan cermin di bawah sekali lagi telah menembus jantung Lindong. Namun, tinju Lindong juga telah menghancurkan kepala bayangan cermin itu pada saat yang sama. Tindakan menyedihkan yaitu binasa bersama. Bayangan cermin itu berfluktuasi. Setelah itu, bayangan itu perlahan menghilang. Tubuh Lindong juga jatuh. Tubuhnya hancur saat menghantam tanah, dan berubah menjadi kesadaran yang melayang ke atas. Adegan kembali ke aula pelatihan di Deep Lightning Mountain. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresi pucat yang menakutkan terungkap saat keringat dingin terus mengalir keluar dari dahinya. Kedua tangannya terkepal erat dan urat-urat di tangannya terlihat. Walaupun tubuhnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun, rasa sakit yang menakutkan dan hebat menyerbu bagai banjir, mengikuti kembalinya energi mentalnya ke dalam tubuhnya. Lindong gemetar saat ia menahan rasa sakit yang hebat yang menyerang tubuhnya. Hal ini berlangsung selama setengah jam sebelum akhirnya ia terlatih-tatih. 8 master saat itu juga menjalani pelatihan yang sama. Yan muncul dan berkata, "Kalau begitu, di mana peringkatku berdasarkan hasilku?" Lindong menyeka keringat dinginnya dan bertanya dengan santai. "9. Sudut mulut Yan berkedut. "Itulah tempat terakhir," kata Lindong sambil tersenyum. Ya, saat itu, Devouring Master gagal 100 kali sebelum mengalahkan doppelganger peringkat pertama manusia dan berada di peringkat kedua. Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Peringkat teratas adalah milik Ice Master. Dia gagal 11 kali. Tubuh Lindong menegang. Dia mengangguk tanpa sadar. Hebat. Hanya setelah bertarung dengan bayangan cermin, seseorang akan mengerti betapa kuatnya bayangan itu. Namun, Master S itu hanya gagal 11 kali sebelum dia mampu mengalahkannya. Bakatnya tidak dapat dijelaskan dengan frasa bakat pamungkas. Tidak heran dia dianggap sebagai orang yang kemungkinan besar akan mencapai level leluhur simbol. Namun, Lindong gagal lebih dari 800 kali sebelum berhasil mengalahkan doppelganger itu. Perbedaan di antara mereka membuat Lindong merasa malu. Namun, ini tidak mewakili. Fondasi Anda jauh lebih lemah dari mereka. Selain itu, mereka diajari secara pribadi oleh pemilik saya. Di sisi lain, Anda sebagian besar belajar secara otodidak selama bertahun-tahun. Jika Anda menerima instruksi dan kondisi pelatihan yang sama, kemungkinan besar hasil Anda akan jauh lebih baik, kata Yan. Mungkin. Lindong membuka bibirnya, namun, tidak ada sedikit pun rasa kekalahan di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lempengan cahaya besar di langit. Panas membara membubung ke dalam mata hitam gelapnya itu. Namun, aku sudah keras kepala sejak lahir. Karena itu, aku tidak ingin kehilangan siapapun. Saya akan melanjutkan latihan besok. Yan jelas terkejut mendengar perkataan Lindong. Bagaimanapun, latihan ini sangat menyiksa dan biasanya seseorang memerlukan beberapa hari untuk memulihkan diri setelah setiap sesi.
Namun, hal itu tidak menghentikan Lindong. Setelah melihat sorot mata Lindong yang gembira, ia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi senang terpancar dalam matanya. Selama bulan berikutnya, Lindong bahkan tidak melangkah keluar dari aula pelatihan ini. Dia akan memasuki penjara ilahi tanpa akhir setiap hari dan menerima hukuman mati seperti itu. Dia sadar bahwa dia harus menebus kelalaiannya terhadap energi mental. Untuk melakukannya, dia harus berusaha keras. Untungnya, setelah latihan yang intens dan menyakitkan, dia juga mampu secara bertahap merasakan bahwa energi mental di istana Niwannya melonjak dan mengeras dengan kecepatan yang cukup menyenangkan. Berdasarkan kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus ke tingkat Divine Symbol Master tingkat lanjut. Selama 1 bulan ini, Little Flame masih menjalani retret. Selain itu, Lindong hampir tidak punya waktu untuk mengelola Deep Lightning Mountain karena ia sedang melatih energi mentalnya. Untungnya, Chen Tong dan Huo Miao jauh lebih dapat diandalkan daripada mereka berdua. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang terlalu besar terjadi di bawah manajemen mereka. Selama bulan terakhir ini, meskipun mereka berpikir untuk menelepon Lindong, mereka memilih untuk membatalkan rencana mereka setelah merasakan riak energi menakutkan yang dipancarkan dari dalam aula besar. Mereka dapat mendeteksi bahwa Lindong saat ini berada pada tahap kritis dalam pelatihannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. 1 bulan berlalu dengan cepat di tengah pelatihan ini. Secara bertahap, para ahli dengan kekuatan Chen Tong samar-samar dapat merasakan bahwa ada fluktuasi energi mental yang menakutkan yang perlahan-lahan dipancarkan dari dalam aula pelatihan. Namun, saat energi yang dipancarkan dari aula pelatihan menjadi semakin padat, suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit di luar Deep Lightning Mountain. Kemudian, 2 sosok tiba sambil berjalan di udara. Mereka mengenakan jubah hijau dan jubah itu memiliki simbol naga darah di atasnya. Tekanan diam-diam terpancar dari mereka. Seseorang dari Blood Dragon Hall telah tiba. Komandan Iblis dari Deep Lightning Mountain, mengapa kau belum keluar untuk menyambut kami? 2 sosok muncul di luar Deep Lightning Mountain. Mata mereka menunduk sebelum teriakan dingin bergema di pegunungan ini seperti gemuruh yang menggelegar. Seluruh Deep Lightning Mountain jelas terganggu olehnya. Seketika, banyak suara angin kencang muncul, saat banyak sosok melayang ke udara. Mata mereka dengan hati-hati menatap kedua sosok yang berdiri di langit. Siapa kalian? Seorang individu kuat dari Deep Lightning Mountain menatap kedua sosok berjubah hijau itu dengan ekspresi serius saat dia bertanya. Hanya Komandan Iblis dari Deep Lightning Mountain yang berubah. Jangan bilang kalau sekarang kamu bahkan tidak bisa mengidentifikasi pendukungmu yang sebenarnya. Kedua sosok berjubah hijau itu tertawa samar. Namun, aura dingin keluar dari suara mereka, menyebabkan suhu Deep Lightning Mountain turun drastis. Ini adalah 2 komandan besar dari Blood Dragon Hall. Kami minta maaf karena tidak dapat menerima kalian. Deep Lightning Mountain menjadi sedikit kacau karena keributan ini. Mata Chen Tong mengeras ketika dia melihat 2 sosok di langit, tetapi dengan cepat menyambut mereka dengan tawa kecil. Itu Jenderal Singa Logam Chen Tong. Kau berhasil bertahan dengan selamat saat Komandan Iblis berganti. Sepertinya kontribusimu tidak sedikit. Kedua sosok berjubah hijau itu menatap Chen Tong dan tertawa samar. Ekspresi Chen Tong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tentu saja bisa mendengar ejekan di dalam kata-kata itu. Namun, dia tidak berani meledak dalam kemarahan kali ini. Bagaimanapun, keduanya bukan orang biasa. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menjawab, bolehkah saya bertanya mengapa kedua komandan agung itu datang ke Gunung Petir dalam kita? Komandan Iblis saat ini sedang dalam pengasingan kultivasi. Budidaya pengasingan? Ekspresi pria berjubah hijau dengan dagu yang tajam dan sempit itu tenggelam setelah mendengar ini. Dia berteriak dengan dingin, panggil dia. Kami datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Lord Blood Dragon. Aku telah mendengar bahwa Komandan Iblis barumu adalah yang disebut Jenderal Yan dari sebelumnya, kan? Mata Chen Tong dan Huo Miao di belakangnya berubah setelah mendengar kata-kata Tuan Naga Darah. Kemungkinan besar mereka cukup akrab dengan orang hebat ini yang namanya dikenal di wilayah perang binatang ini selama lebih dari 100 tahun. Mereka semua adalah jenderal hebat dari Deep Lightning Mountain di masa lalu.
Tentu saja, mereka menyadari hubungan antara Su Zong dan Blood Dragon Hall. Chen Tong dan Huo Miao saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melihat ke arah aula pelatihan yang berada jauh di dalam pegunungan di belakang mereka, di mana riak-riak energi mental yang menakutkan saat ini hadir. Orang di dalam tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda akan meninggalkan pengasingannya. Panglima yang terhormat, ini adalah saat yang sangat penting bagi Panglima Iblis. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada masalah penting? Saya akan membantu menyampaikan pesan setelah Panglima Iblis meninggalkan pengasingannya. Chen Tong ragu-ragu sebelum merekomendasikan. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan yang keluar dari dua sosok di depan mereka. Suara dingin segera menyusul. Sepertinya Komandan Iblis barumu benar-benar bodoh, meminta Aula Naga Darahku untuk menunggunya. Haha, bahkan Su Zong tidak memiliki kemampuan itu. Karena kalian semua tidak berniat memanggilnya, sepertinya kami berdua harus melakukannya sendiri. Kedua pria berjubah hijau itu tersenyum dingin. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju bagian dalam Deep Lightning Mountain. Komandan, tolong berhenti. Ekspresi Chen Tong berubah drastis saat melihat ini. Teriakan keras terdengar saat tubuhnya melesat maju. Namun, dengusan dingin terdengar saat dia hendak bergerak. Tak lama kemudian, segel cahaya besar datang bersiul dan menghantam mereka dengan kejam. Riak yang mengerikan tersapu saat Chen Tong dan yang lainnya langsung terdorong mundur. Mereka tampak agak menyedihkan saat mereka terhuyung mundur. Kedua komandan Blood Dragon Hall ini adalah para ahli yang telah lama membuat nama untuk diri mereka sendiri di Beast War Legend. Keduanya memiliki kekuatan tahap Profounded yang sempurna. Bahkan jika Su Zong hadir, tidak akan mudah baginya untuk melawan mereka berdua sendirian. Oleh karena itu, wajar saja sulit bagi mereka untuk menghentikan kedua orang ini. Kedua komandan dari Blood Dragon Hall menyerbu ke Deep Lightning Mountain dengan brutal. Tatapan mata mereka yang tajam menyapu sekeliling mereka sebelum berhenti di aula besar yang memancarkan fluktuasi energi mental yang mencengangkan. Tuan Naga Darah ingin menyampaikan pesan. Mengapa Komandan Iblis baru dari Deep Lightning Mountain belum keluar untuk menerima pesannya? Mata tajam kedua komandan itu menatap aula besar itu saat suara dingin mereka menggelegar, menyelimuti aula besar itu. Namun, aula pelatihan tetap sunyi menanggapi teriakan mereka. Tidak sedikit pun suara yang terdengar. Kemarahan muncul di mata kedua komandan saat mereka melihat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat masing-masing melancarkan pukulan. Kekuatan Yuan yang agung muncul dan menghantam aula besar itu dengan kejam seperti gunung. Mengingat kekuatan kedua individu ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah gunung jika mereka menyerang bersama-sama, apalagi sebuah aula. Akan tetapi, saat kekuatan Yuan yang tak terbatas hendak menyentuh aula besar itu, gelombang kejut energi mental yang amat kuat dengan cepat menyapu dan berbenturan dengan serangan kekuatan Yuan yang ganas. Suara keras bergema saat banyak retakan besar menyebar di sekitar aula besar. Tanah berguncang dan gunung bergoyang, seolah-olah terjadi gempa bumi. Oh! Keterkejutan tampak di mata kedua komandan itu ketika mereka melihat serangan mereka berhasil dihalau. Tawa dingin segera terdengar, kalian memang punya kemampuan. Tidak heran kalian mampu merebut posisi Komandan Iblis dari Su Zong. Namun, mari kita berdua lihat apakah kamu akan menunjukkan dirimu hari ini. Saat kata-kata itu menghilang, kekuatan Yuan yang agung melonjak seperti banjir di sekitar mereka berdua. Momentum itu cukup mengejutkan. Namun, awan gelap tiba-tiba bergemuruh dan berkumpul di langit saat mereka bersiap untuk menyerang lagi. Ular-ular perak menari-nari di dalam awan gelap saat guntur menggelegar di langit disertai dengan keganasan yang mengejutkan. Ini adalah ujian petir angin. Kedua komandan itu melihat awan gelap berkumpul di langit saat mereka merasakan kekuatan yang sangat liar dan dahsyat di dalamnya. Mata mereka mengeras saat mereka berbicara dengan takjub. Ujian petir angin ini sangat kuat, sepertinya energi mentalnya seharusnya sudah hampir mencapai tingkat master simbol ilahi tingkat lanjut. Panglima Iblis baru dari Deep Lightning Mountain benar-benar memiliki energi mental yang begitu kuat. Kedua panglima besar itu saling berhadapan dan mengerutkan kening. Binatang iblis terutama berfokus pada pelatihan tubuh fisik dan kekuatan Yuan mereka. Selain suku-suku khusus tertentu, sebagian besar binatang iblis agak kurang dalam pengembangan energi mental mereka.
Pada saat ini, Chen Tong dan yang lainnya juga bergegas datang. Keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka melihat aktivitas di langit. Mereka jelas menyadari kekuatan Lindong. Namun, tidak terduga bahwa yang terakhir akan memiliki prestasi seperti itu dalam kultivasi energi mental. Petir yang ganas berkumpul dengan ganas di dalam awan petir sementara awan hitam bergejolak. Pada saat berikutnya, guntur yang keras terdengar. Petir yang gemilang turun dengan ganas seperti naga petir dan menghantam aula besar di bawah. Saat petir menderu ke bawah, semua orang tiba-tiba melihat sesosok muncul di atas aula besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir yang dahsyat itu, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindarinya. Sebaliknya, kedua tangannya perlahan terbuka. Petir akhirnya turun dan aula besar itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Sebuah lubang yang tampaknya tak berdasar muncul di depan mata semua orang. Namun, semua orang mengabaikannya. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat sosok kurus di udara. Petir menyambar, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Seolah-olah petir dahsyat tadi sama sekali tidak mempan terhadapnya. Keributan menyebar dan mata kedua panglima besar dari Blood Dragon Hall mengeras. Sosok itu sama sekali mengabaikan keributan di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang bergolak. Petir tampak menyambar di matanya yang hitam pekat saat ia perlahan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Pada akhirnya, ia berkata dengan lembut, "Hilang." Awan guntur yang bergejolak tiba-tiba berhenti. Kemudian, semua orang tercengang melihat awan guntur, yang mengandung energi yang sangat dahsyat, mulai surut sedikit demi sedikit. Kemudian, awan guntur itu perlahan-lahan menghilang di depan mata semua orang. Kelompok Chen Tong tercengang saat menyaksikan kejadian ini. Ekspresi mereka tampak aneh. Mereka tentu saja sangat menyadari ujian petir angin dari seorang master simbol. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, ujian petir angin yang dahsyat tadi menghilang begitu saja karena sepatah kata dari Lindong. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang dengan kemampuan seperti itu. Seluruh langit menjadi luar biasa sunyi setelah awan petir di langit menghilang. Lindong menepuk tangannya dengan lembut, senyum mengembang di wajah mudanya. Setelah itu, dia melihat ke arah dua sosok berjubah hijau, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ini teman-teman dari Blood Dragon Hall. Bolehkah aku tahu mengapa kalian datang ke Deep Lightning Mountain? Apakah kamu komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain?" Kedua komandan itu menatap Lindong dan bertanya dengan cemberut. "Haha. Komandan iblis yang baru adalah saudaraku. Namun, saat ini dia sedang dalam pengasingan kultivasi, kau bisa memberitahuku jika ada yang ingin kau katakan." Lindong tertawa. Kedua panglima besar itu saling bertukar pandang saat melihat ini. Mungkin karena mereka telah menyaksikan sebagian kemampuan Lindong sebelumnya, tetapi sikap mereka tidak masuk akal seperti sebelumnya. Mereka hanya berbicara dengan suara samar. Tuan Naga Darah sudah mengetahui apa yang telah terjadi di Deep Lightning Mountain. Namun, dia tidak ingin mengomentarinya. Lindong tersenyum tipis dan mengangguk. "Namun demikian, Tuan Blood Dragon telah meminta kita untuk menyampaikan pesan. Apakah Deep Lightning Mountain masih bersedia menganggap Blood Dragon Hall sebagai pemimpinnya?" Kedua komandan itu menatap Lindong dengan tatapan tajam. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Dia langsung tertawa. Deep Lightning Mountain hanya mengganti komandannya. Segala sesuatu yang lain akan tetap sama. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan Blood Dragon Hall demi posisi pemimpin. Selama itu tidak merugikan kepentingan mereka, Lindong tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Kedua panglima besar itu mengangguk setelah mendengar ini. Ada ekspresi di mata mereka yang menunjukkan bahwa Lindong setidaknya menyadari situasi tersebut. "Kalau begitu, serahkan upeti tahun ini. Syaratnya sama, totalnya 3 juta pil Xuan Yuan. Selain itu, perbendaharaan barang ilahi akan dibuka lagi dalam waktu kurang dari sebulan. Menurut aturan, semua benda ilahi yang diperoleh Deep Lightning Mountain dalam 10 tahun harus diserahkan ke Blood Dragon Hall." Kedua komandan itu berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, suara mereka perlahan melemah. Ini karena mereka melihat wajah Lindong yang awalnya tersenyum tampak menjadi sedikit dingin. "Sehubungan dengan masalah Blood Dragon Hall sebagai pemimpin, aku tidak keberatan." Lindong perlahan mengangkat kepalanya.
Matanya yang hitam pekat menatap ke arah dua komandan besar Blood Divine Hall. Namun, aku tidak punya pil Xuan Yuan. Gunung petir dalam milikku bahkan tidak memiliki cukup benda suci. Oleh karena itu, kami tidak akan memberikannya. Kelompok Centong menatap Lindong yang tampak acuh tak acuh dan langsung tercengang. Orang ini memang sombong seperti sebelumnya. Suara samar Lindong melayang di langit sementara ekspresi kedua komandan dari Blood Dragon Hall perlahan menjadi gelap dan serius. Haha, beraninya kau. Apakah kau mengerti maksud dari kata-katamu? Pria berjubah hijau itu menatap Lindong dengan muram dan tertawa dengan suara dingin. Lindong tidak mau bertarung untuk posisi bos besar, tetapi mengingat karakternya, dia tidak akan pernah membiarkan Blood Dragon Hall menindas dan mengeksploitasinya. Selain itu melibatkan benda-benda suci. Bahkan jika benda suci yang diperoleh bukanlah sesuatu yang diinginkannya, itu masih dapat meningkatkan potensi pertempuran Deep Lightning Mountain. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan benda-benda seperti itu? Sungguh arogan. Kedua komandan Blood Dragon Hall berteriak marah. Tak lama kemudian, tatapan mereka berubah gelap dan dingin. Namun, aku bertanya-tanya apakah kau punya kualifikasi untuk membuat keputusan seperti itu? Aku khawatir kau tidak akan mampu menahan amarah Blood Dragon Hall-ku saat waktunya tiba. Keduanya menoleh ke arah kelompok Centong setelah suara mereka terdengar, tetapi Centong menghindari tatapan mereka. Mereka semua sangat menyadari hubungan antara Lindong dan Little Flame. Little Flame pasti tidak akan keberatan dengan apapun yang ingin dilakukan Lindong. Selain itu, mereka mungkin tidak berani berkomentar secara terbuka tentang sikap Blood Dragon Hall, tetapi mereka merasakan ketidakpuasan yang besar di hati mereka. Mereka telah menyaksikan banyak keajaiban dari Lindong dan sangat menyadari bahwa terlepas dari apapun yang dilakukan pemuda ini, dia pasti akan mengevaluasi masalah tersebut terlebih dahulu. Karena dia berani menyinggung Blood Dragon Hall dengan kata-katanya, kemungkinan besar dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Blood Dragon Hall dan tidak takut pada mereka. Sepertinya reputasimu di Deep Lightning Mountain ini cukup tinggi. Namun, karena kami berdua ada di sini hari ini, kami tidak berniat untuk kembali dengan tangan hampa. Karena Komandan Iblis yang baru masih dalam pengasingan kultivasi, kami akan membawamu kembali ke Blood Dragon Hall. Dia bisa datang menjemputmu begitu dia pergi? Ekspresi kedua komandan Aula Naga Darah menjadi sangat dingin setelah menyaksikan reaksi kelompok Centong. Mata mereka mengandung sedikit niat membunuh saat mereka menatap Lindong dan berkata perlahan. Kekuatan Yuan melonjak saat suara mereka terdengar, menyapu seperti gelombang mengerikan saat tekanan dahsyat menyelimuti seluruh gunung petir dalam. Tuan-tuan, ini adalah Deep Lightning Mountain. Kalian tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati. Centong menjadi marah setelah melihat ini. Dia melambaikan tangannya yang besar dan sosok-sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bawah. Mata mereka waspada saat mereka menatap kedua orang itu. Namun, kedua komandan dari Blood Dragon Hall sama sekali mengabaikan Centong. Mata mereka yang menyeramkan tertuju pada Lindong. Kemudian, mereka bergerak, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat keluar dengan kecepatan kilat. Cahaya abu-abu secara bersamaan berkumpul di tangan mereka sebelum berubah menjadi dua duri hitam yang luar biasa tajam. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Lindong menghentikan kelompok Centong yang sedang bergegas membantunya, sementara matanya yang hitam pekat menatap ke arah dua sosok yang sangat cepat dan ganas itu. Wus! Kedua sosok itu muncul di depan Lindong dalam sepersekian detik saat duri hitam tajam melesat keluar. Mereka langsung merobek ruang dan datang menusuk ke arah Lindong sambil disertai dengan dinginnya tulang yang menusuk. Dua duri hitam itu diarahkan ke tenggorokan Lindong. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka berada sekitar setengah inci dari target mereka. 4 jari ramping tanpa sadar terentang dan mencengkeram duri hitam tajam seperti penjepit logam. Sisik hijau muncul di jari-jari itu, menyebabkan duri hitam tajam, yang dapat mencabik-cabik ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Lindong. Kalian benar-benar datang mencari orang lain untuk bertindak dengan gagah berani dengan kemampuan yang sangat minim? Bukankah kalian terlalu percaya diri? Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap kedua komandan dari Blood Dragon Hall, yang ekspresinya telah berubah, saat dia berkomentar dengan senyum tipis.
Centong dan yang lainnya merasakan jantung mereka bergetar ketika mereka melihat bahwa keempat jari Lindong berhasil memblokir serangan tajam dari kedua komandan itu. Ekspresi wajah kedua komandan Blood Dragon Hall menegang. Kemungkinan besar mereka jarang menghadapi situasi di mana seseorang mampu menerima serangan mereka dengan tangan kosong. Terlebih lagi, pemuda di hadapan mereka ini hanya berada di tahap awal Profound Death. Sepertinya rumor yang mengatakan bahwa pembunuh Suzong adalah manusia dan bukan Panglima Iblis yang baru itu benar. Kedua komandan dari Blood Dragon Hall menatap pemuda di depan mata mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa orang yang tampak biasa ini sebenarnya adalah Asura yang mengamuk. Namun, tidak semudah itu menyingkirkan kita berdua. Kekuatan Yuan abu-abu gelap tiba-tiba keluar dari tubuh mereka berdua. Tak lama kemudian, tubuh mereka membengkak dengan cepat. Lapisan demi lapisan sisik tajam tumbuh dari bawah kulit mereka saat aura mengerikan perlahan-lahan melonjak. Dalam beberapa tarikan napas, kedua panglima besar itu telah berubah menjadi setengah wujud kadal. Bilah-bilah tajam yang terbuat dari kelompok sisik tumbuh di punggung mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mesin pembunuh yang dingin. Hati-hati, Tuan Lindong. Mereka berdua berasal dari suku kadal iblis dan tubuh mereka bahkan mengandung garis keturunan suku naga yang sangat encer. Oleh karena itu, tubuh fisik mereka sangat kuat. Duo Centong buru-buru memperingatkan setelah melihat perubahan kedua orang ini. Cahaya ganas yang agung terpancar dari dalam tubuh keduanya. Mata mereka ganas dan kejam saat menatap Lindong. Dibungkus dengan kekuatan Yuan yang perkasa, cakar yang sangat tajam itu menembus ruang dan dengan kejam mencakar kepala Lindong. Lindong mengangkat alisnya, namun, dia tidak memilih untuk menghindar. Cahaya hijau melonjak di lengannya dan sisik hijau muncul. Namun, sisik hijau ini tampaknya memiliki jejak aura agung dan hikmat tambahan dibandingkan dengan sisik abu-abu di tubuh keduanya. Dentang. Suara logam yang memekakkan telinga menyebar. Percikan api beterbangan dan riak energi melingkar yang terlihat oleh mata telanjang tersapu keluar dari titik kontak. Bahkan ruang itu sendiri beriak dan menjadi terdistorsi karena gaya tersebut. Tubuh fisik yang sangat kuat. Kedua komandan Blood Dragon Hall dipaksa mundur beberapa langkah. Mata mereka terkejut saat melihat tinju bersisik hijau milik Lindong. Riak samar dari tubuh Lindong membuat mereka merasa tertekan. Aku akan membiarkan kalian berdua melihat kekuatan naga sejati. Lindong menyeringai pada mereka. Di kedalaman matanya, cahaya hijau berkumpul menjadi seekor naga. Sementara itu, cahaya hijau di sekitar tubuh Lindong menyala saat banyak tato cahaya naga hijau muncul dan menembus kulitnya. Kulit Lindong berdenyut saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Sisik-sisik hijau berkedip dan muncul sementara lengan dan kakinya berubah menjadi anggota tubuh naga. Sisik-sisik itu tampaknya menyembunyikan ketajaman di dalamnya sementara kekuatan yang menakutkan menyembur keluar. Bentuk setengah naga? Ekspresi kedua panglima besar Blood Dragon Hall langsung berubah saat melihat perubahan Lindong. Mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari tubuh Lindong. Tekanan ini bahkan lebih kuat dari Panglima Iblis Naga Langit. Ini bukan berarti kekuatan Lindong telah melampaui Komandan Iblis Naga Langit. Sebaliknya, kemurnian tekanannya lah yang melampaui Komandan Iblis Naga Langit. Namun, pada saat ini, Lindong tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Dia memperlihatkan senyum dingin ke arah keduanya saat tubuhnya tersentak. Cepat mundur! Pupil mata mereka berdua tiba-tiba mengecil saat mereka menarik diri bersama-sama. Terlalu lambat. Suara tawa terdengar di belakang mereka, menyebabkan mereka berdua ketakutan saat mencoba mundur. Dari sudut mata mereka, para komandan melihat dua kepala naga besar yang tampaknya berisi raungan naga saat melesat ke arah mereka. Namun, keduanya bukan lawan yang mudah. Bahkan pada saat ini, mereka masih bisa memutar tubuh mereka dengan cara yang aneh sambil menyilangkan tangan mereka saat Yuan Power yang agung tersapu keluar. Tembok kadal besi. Ruang di hadapan mereka berdua tampak membeku, dan kekuatan Yuan abu-abu berubah menjadi dinding logam, sementara pola-pola aneh segera bermunculan di atasnya. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Petir tiba-tiba melonjak secara diam-diam dan berkumpul di tinju naga. Tinju Lindong akhirnya menghantam pertahanan yang kokoh itu dengan kejam dan suara keras segera terdengar. Pada saat ini,
Kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah lama ditekan. Retakan menyebar di dinding logam yang kuat dalam sekejap. Tak lama kemudian, dinding itu langsung meledak di depan mata kedua komandan Blood Dragon Hall yang terkejut. Kedua sosok itu terpental mundur dengan menyedihkan. Setelah itu, mereka melesat dengan ganas ke sebuah gunung di bawah tatapan mata kelompok centong yang tercengang. Tubuh mereka tertanam dalam di dinding gunung. Ekspresi Lin Dong tampak acuh tak acuh. Jelas, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hijau berkumpul membentuk tombak. Kilatan petir tampak berkumpul di ujung tombak. Karena kamu menginginkan jawaban, maka inilah jawaban yang akan kuberikan kepadamu. Kilatan dingin melintas di mata Lin Dong. Tombak di tangannya, yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, melesat ke arah dinding gunung yang retak. Tombak itu menembus langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, tombak itu telah mencapai dinding gunung. Namun, ruang di atas gunung tiba-tiba retak terbuka tepat saat tombak itu hendak menusuk tubuh kedua komandan itu dengan kejam. Sebuah tinju berwarna darah besar terulur dan meraih tombak itu. Dengan kepalan tinjunya yang keras, tombak itu hancur. Bocah, berani sekali kau. Beraninya kau menyentuh orang-orang di aula naga darahku. Raungan marah yang mengandung niat membunuh yang kuat juga terdengar dari celah angkasa ketika tangan besar itu muncul. Panglima Iblis Naga Langit. Mendengar teriakan itu, wajah Centong dan yang lainnya langsung pucat. Pada saat yang sama, Lin Dong perlahan menyipitkan matanya sambil menatap celah di angkasa.